Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara penyusunan anggaran hutang. Anggota dari kelompok kami yaitu Nurjana dari NIM 327 absen 23, Alfiani NIM 329 dari absen 24, Anis Latifah NIM 347 dari absen 39. Anggaran hutang. Hutang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal itu sendiri. Anggaran hutang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar hutang. Hutang adalah kewajiban distributor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor selama jangka waktu tertentu. Hutang terdiri atas dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun, seperti utang usaha dan utang wesel. Utang jangka panjang utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Manfaat anggaran utang. Utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja, sedangkan utang jangka panjang digunakan untuk membiayai aset tidak lancar. Next, pada contoh utang jangka pendek. Berikut adalah contoh kasus untuk utang jangka pendek. Di PT Cahaya selama 3 bulan, melakukan pembelian Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000, jumlahnya 90.000, dengan syarat pembayaran 5/20N/30, artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli jika membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, ketentuannya 50% dari pembelian setiap bulan dibayar dalam waktu 20 hari setelah melakukan pembelian. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan pembelian. Next, langsung pada perhitungan. Pada bulan Januari, melakukan pembelian sebanyak 20.000, sehingga 50% yang ini ketentuan A dikali 20.000 mendapatkan 10.000. Potongannya 5% dikalikan pembelian Januari 10.000 menghasilkan 500, kemudian dikurangi 10.000 kurangi 500 menghasilkan 9.500. Pada pembelian Januari yang B, ketentuannya 30% dan pembeliannya 20.000. Sehingga 30% dikali 20.000 adalah 6.000 dan ditotalkan 9.500 ditambah 6.000 sama dengan 15.500. Lanjut untuk bulan Februari. Pembelian bulan Februari adalah 30.000, ketentuannya 50%. 50% dikali 30.000 adalah 15.000, potongannya 5% dikalikan pembelian bulan Februari 15.000. Sama dengan 750 dikurangi menghasilkan 14.250. Pembelian Februari dengan ketentuan B adalah 30% dikalikan dengan 30.000 sama dengan 9.000. Pembelian Januari C adalah yang ini ketentuan C 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan pembelian, berarti dikalikan pembelian di bulan Januari 20.000. 20% dikali 20.000 sama dengan 4.000 dan ditotalkan 14.250 ditambah 9.000 ditambah 4.000 sama dengan 27.250. Lanjut untuk pada bulan Maret. Pada bulan Maret pembeliannya 40.000, ketentuannya 50%. 50% dikali 40.000 sama dengan 20.000, potongannya 5% dikalikan pembelian Maret 20.000 menghasilkan 1.000, kemudian dikurangkan 20.000 kurangi 1.000 sama dengan 19.000. Pembelian Maret B dengan ketentuan 30% dikalikan pembelian di bulan Maret. 30% dikalikan 40.000 sama dengan 12.000. Pembelian Februari yang C. Ketentuannya 20%, yang ini dikalikan 30.000 karena bulan Februari.
sama dengan 6.000. Kemudian ditambahkan 19.000 ditambah 12.000 ditambah 6.000 sama dengan 37.000. Next, pada bulan April. Karena bulan April tidak ada pembelian, maka kita ambil pada pembelian Maret dengan ketentuan yang C. Pembelian di bulan Maret adalah 40.000, kemudian C 20%. Ketentuan yang C yang ini 20% dikalikan 40.000 sama dengan 8.000. Dan setelah kita sudah mencari atau menghitung utang usaha yang dibayar, kita masukkan ke dalam kolom seperti ini. Kita masukkan termin 1, 2, 3. Yang ini 10.000. Pembelian Januari A 10.000, pembelian Januari B 6.000, pembelian Januari C 4.000. Kita masukkan ke sini 10.000, 6.000, dan 4.000 anggaran utang Februari di termin 3. Utangan pembeliannya 500, termin 1, 2, 3 pada Februari, yaitu 15.000, 9.000, dan potongan pembeliannya 750 rupiah. Pada bulan Maret, termin 1, 2, A-nya 20.000, B-nya 12.000, potongan pembeliannya 1.000. April mendapatkan 8.000. Yang ini, kemudian di total, ini tambah ini, dikurangi ini, hasilnya 15.500. 4.000 tambah 15 ditambah 9.000 dikurangi ini, hasilnya 27.750. 20.000 ditambah 12.000 sama dengan 32. Maaf, yang ini salah. Kemudian yang ini totalnya tetap 8.000. Next, pada contoh utang jangka panjang. Nah, yang sebelumnya tadi kan udah ada contoh perhitungan utang jangka pendek. Yang ini utang jangka pendek, kita akan belajar tentang utang jangka panjang. Contoh kasusnya yaitu untuk membeli mesin dan alat pabrik, rencananya dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan A. Bunga 12% setahun dibayar tiap akhir bulan, asuransi pinjaman beserta bunga dihitung secara anuitas, angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun, jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Untuk menghitung angsuran pinjaman di bank berjangka panjang beserta bagannya. Nah, berikut ini adalah rumus dari angsuran pinjaman. A. Angsuran sama dengan P. Pinjaman, I. Tingkat bunga ditambah I plus dalam kurung 1 plus I di pangkat T per 1 plus I di pangkat T dikurangi 1. A. Angsuran, P. Pinjaman, I. Tingkat bunga, T. Tahun. Kita langsung hitung rumusnya terlebih dahulu. Yang ini P. P adalah pinjaman. P adalah pinjaman yaitu 11 juta. Yang ini. Kemudian I 12%. 12% sama dengan 0,12 ditambah 1 adalah rumus ditambah I 0,12 dikalikan 4 karena 4 selama 4 tahun, 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun. Diper 1 ditambah 0,12 I tadi dikurung 4 kurang 1 menghasilkan 3, 6, 2, 1, 5, 7, 9. Langsung pada tabel. Berikut adalah format untuk menghitung anggaran pinjaman. Contoh utang jangka panjang. Cara menghitungnya yaitu
1.320.000 ini kita dapat dari 12% bunga tadi dikalikan dengan sisa hutang. Pokok hutangnya tidak ada, bunga hutangnya sama, kemudian sisa hutang 11 juta. Yang angsuran nomor 2, yang angsuran bulan kedua maksudnya, hasil dari perhitungan rumus tadi kita masukkan ke sini, kemudian yang ini 1.320 ini adalah hasil dari 12% dikalikan dengan 11 juta. Yang ini hasilnya. Kemudian yang pokok hutangnya yaitu angsuran dikurangi dengan bunga hutang. Untuk mencari sisa hutang sama dengan ini dikurangi dengan yang ini. Yang ini juga sama, bulan ketiga. Hasil perhitungan rumus kita masukkan ke sini, kemudian bunga hutang sama dengan 12% yang tadi dikalikan dengan 8 juta sisa hutang. Hasilnya yang ini. Kemudian untuk mencari pokok hutang adalah angsuran ini dikurangi ini. Sisa hutang adalah ini dikurangi dengan ini. Kemudian yang bulan 4 sama yang tadi perhitungan kita masukkan. Kemudian untuk mencari ini 12% lagi dikalikan dengan sisa hutang. Untuk mencari ini angsuran dikurangi dengan bunga hutang untuk mencari sisa hutang. Sisa hutang yang bulan sebelumnya dikurangi dengan pokok hutang. Yang ini juga sama kita masukkan perhitungan rumus tadi, jawaban dari penyelesaian yang tadi, kemudian bunga hutang sama 12% dikali dengan sisa hutang. Untuk mencari pokok hutang, angsuran dikurangi dengan bunga hutang, dan untuk mencari sisa hutang yang bulan 5, sisa hutang bulan 4 dikurangi dengan pokok hutang bulan 5. Seperti itu cara perhitungan. Apabila ada salah, kelompok kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.